Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufiknya dan hidayahnya kita disempatkan untuk menghadiri majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makabulkan, menerima amalan yang kita amalkan ini insyaallah. Alhamdulillah, di saat kesempatan ini kita lanjutkan daripada ta'lim kita, yaitu dari kitab Risalatul Mu'awanah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kitab Risalatul Mu'awanah, yang mana sebelumnya telah diterangkan bagaimana pentingnya untuk kita menggunakan niat dalam amal-amal kita. Kemudian dilanjutkan, Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa'lam annahu yatasawwar an yajtami'a fil 'amali al-wahid niyat katsirah. Dan ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya satu pekerjaan, satu amal perbuatan itu bisa disertai dengan niat-niat yang banyak. Dengan satu amal, ya, satu perbuatan, akan tetapi disertai dengan niat-niat yang banyak. Wa yakunu lil 'amil bi kulli niyyah minha thawab tam. Dan orang yang melakukan tersebut, yang menyertai niat-niat yang banyak dalam satu amalnya, dalam satu perbuatannya, dia akan mendapatkan pahala-pahala daripada niat-niat yang dia niatkan tersebut. Jadi dia niatkan, ya, amal dia satu, tapi dia niatnya banyak, maka dia akan mendapatkan semua pahala yang dia niatkan tersebut, walaupun perbuatannya hanya satu. Dicontohkan oleh Abdullah Al-Haddad, katakan, mithaluhu min at-ta'at an yanwi bi qira'atil Qur'an munajat Allah Ta'ala. Contohnya, ya, digambarkan daripada amal-amal taat, amal-amal ketaatan, ya, amal-amal ketaatan, seperti orang yang membaca Al-Quran, membaca kalamullah Ta'ala, dengan dia berniat untuk berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membaca Al-Quran seperti dia berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat. Maka fa innal qari' munajin rabbah. Maka dengan niatnya tersebut untuk dia berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaannya dia, maka sesungguhnya orang tersebut telah berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga niatkan dalam bacaan tersebut, wa yanwi istikhrajal ulum minal Qur'an fa innahu ma'dinuha. Dan dia juga niatkan dengan bacaannya dia ini, dengan apa? Dengan dia niatkan untuk mengeluarkan, ya, ilmu-ilmu daripada Al-Qur'an. Fa innahu ma'dinuha, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah sumber daripada ilmu-ilmu. Dia niatkan untuk bacaannya dia ini, untuk dia dapatkan, dia keluarkan dari bacaan tersebut, agar dia dapatkan ilmu-ilmu yang terdapat dari Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah sumber daripada ilmu-ilmu. Ini niat kedua. Kemudian dia juga niatkan wa yanwi naf'a nafsahu was-sami'in, dan dia juga meniatkan, ya, dengan bacaan Al-Qur'annya ini
untuk memberi manfaat, untuk dirinya, ya, wasami'in, dan juga orang-orang yang mendengar di sekitarnya. Ila ghairi dzalik min an-niyat salihah wal hasanah, dan semacamnya selain itu daripada niat yang salihah. Maka kita lihat dia amalnya hanya satu, membaca Al-Qur'an. Amal dia cuma hanya satu, membaca Al-Qur'an, tetapi niatnya dia banyak. Dia niatkan untuk berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga niatkan untuk mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an. Dan dia juga niatkan untuk memberi manfaat untuk dirinya dan orang-orang yang mendengarkannya. Niat banyak. Maka dengan niat tersebut yang banyak, dia akan mendapatkan semua pahala dari itu. Dan banyak sekali niat-niat atau amal-amal yang taat yang kita bisa sertai dengan niat yang banyak. Beliau di sini hanya menyentuhkan dengan satu amalan, yaitu Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Bisa juga kita dengan salat sunnah atau qiyamul lail atau bersedekah, kita sertai dengan niat yang banyak. Ya, harus kita cari, harus kita pintar-pintar menumbuhkan atau mencari niat-niat yang baik agar kita dapatkan pahala fadilahnya. Kemudian juga dicontohkan wa mithaluhu minal mubahat. Bisa juga dengan amal-amal yang mubah, daripada amal-amal mubah. Ya. Kita sertai dengan niat-niat yang baik, niat yang banyak. Dengan itu kita akan mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Abdullah Al-Haddad daripada amal yang mubah. Misalun minal mubahat an tanwiya bil akli imtithala amri rabbik fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Dicontohkan seperti kita makan. Makan adalah hal yang mubah. Makan, minum, hal yang mubah. Tidur juga hal yang mubah. Kita niatkan dengan makan kita ini apa? Untuk imtithal amr. Ya, untuk kita menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu." Ya, kulu, makanlah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kulu, makanlah, fi'il amr. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita makan, tapi perintah yang mubah, ya. Perintah yang mubah. Minat thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki-rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Maka dengan ayat ini, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita memakan daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, rezeki-rezeki yang baik, ya. Rezeki-rezeki yang baik harus digarisbawahi, rezeki-rezeki yang baik yang halal. Kita sertai dengan niat apa? Untuk kita imtithal amr. Ya, menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ajar, ada pahalanya. Yaitu apa? Menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang pertama. Kemudian juga wa tanwi bihi at-tagawi ala ta'atillah taala. Dan juga kita niatkan untuk kita makan ini untuk apa? Untuk kita menguatkan diri, tagawi, menguatkan diri. Untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tingkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seorang manusia butuh namanya energi, dan energi manusia dengan makanan. Maka dengan itu kita makan dengan niat apa? Untuk menambah energi kita, kekuatan kita, agar apa? Agar kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan kekuatan kita itu. Ini juga niat. Wa tanwi kadzalik, ya, yang ketiga dia niatkan juga wa tanwi at-tasabbub fi istikhraj asy-syukr minka li rabbik
idh yaqulu subhanahu kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Dan dia juga niatkan dengan dia makan ini untuk apa? Untuk mengeluarkan rasa syukur daripada hatinya, daripada dirinya, untuk mengeluarkan rasa syukur daripada dirinya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan dia makan ini, ya, dia ingat ini rezeki Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Dengan ini dia menimbulkan rasa syukur dalam dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jika berfirman juga Allah Subhanahu wa taala di Quran, "Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah." Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Makanlah dari rezeki Tuhanmu, rezeki Rabbikum, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya." Berarti kita niatkan untuk kita mengeluarkan dari diri kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana itu juga bersyukur termasuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan dari Allah. Dengan itu kita dapatkan pahala juga. Imtithalil amr, ya, menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu dari ini, ya, dari perbuatan yang satu tapi bisa dapat pahala yang banyak dengan niat-niat yang banyak. Dan banyak sekali niat-niat yang kita bisa dapatkan dari satu amal. Faqis ala hadaini mithalain ma adahuma min at-ta'at wal mubahat wastakthir min salihin niyat juhdak. Maka Abdullah Al-Haddad mengatakan, maka qis ala hadain, ukur dan bandingkanlah dari dua perumpamaan ini, dari dua contoh yang tadi disebutkan, daripada hal yang mubah dan hal yang taat. Ya. Bandingkanlah, maksudnya kita amalkan seperti itu dengan hal yang serupa. Ya. Dan perbanyak daripada niat-niat yang baik, niat saleh, sesuai dengan kemampuan kita, wa hakadha. Thumma, kemudian Abdullah Haddad mengatakan, akan menjelaskan apa itu makna daripada niat. Thumma inna niyat tutlaq wa yurad biha ahad ma'nayn. Kemudian niat itu, ya, digunakan dengan dua makna, katanya Abdullah Haddad. Al-awwal anna niyyah ibarah an gharadika alladhi hamalaka 'ala al-azmi wal 'amali wal qaul. Yang pertama, apa makna yang pertama daripada niat? Abdullah Haddad mengatakan niat adalah ungkapan tentang tujuanmu, ya, tentang tujuanmu yang mendorong untuk bertekad, ya, untuk al-azm, bertekad, wal amal, dan berbuat, wal qaul, dan berkata. Ya, makna yang pertama, niat itu adalah suatu ungkapan tentang tujuan, ya, yang mana ungkapan tersebut, tujuan tersebut yang mendorong kita untuk kita melakukan perbuatan tertentu, atau untuk kita bertekad untuk melakukan sesuatu, atau juga untuk mengatakan sesuatu. Maka dengan pengertian ini Abdullah Haddad mengatakan, wa takunu niyyah bihadzal i'tibar fil akthar khairan minal amal in kana khairan. Maka dengan pengertian ini, niat itu menjadi suatu yang paling penting dalam suatu perbuatan. Kenapa? Karena bisa baik perbuatannya, ya, jika niatnya baik. Jika niatnya baik, maka perbuatannya akan baik. Atau perbuatannya baik, maka niatnya pasti baik. Dan bisa juga buruk perbuatannya jika niatnya pun buruk. Ya, ini makna yang pertama. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, terangkan daripada sabdanya Rasulullah SAW,
Faqad qala alaihi salatu wassalam, niyatul mu'min khairun min amalih. Rasulullah SAW bersabda, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Fandur kaifa khassal mu'min bidzikr. Maka kita perhatikan daripada sabda Rasulullah SAW sebagaimana mengkhususkan dengan keutamaan niat ini daripada orang mukmin. Karena orang mukmin biasanya mereka pandai untuk mencari niat-niat yang banyak, niat yang bisa mendapatkan dia pahala. Walaupun dia belum tentu bisa mengamalkannya. Ya, akan dibahas di setelah ini nanti. Contoh-contoh daripada orang yang berniat tapi tidak bisa mengamalkannya. Ini makna pertama. Yang kedua, wal ma'na tsani anna an-niyyah ibarah an qasdik fi'l syai' wa azmika alaih. Yang kedua, makna daripada niat itu adalah merupakan daripada keinginanmu untuk melakukan sesuatu. Qasdik, maksud daripada perbuatan kita. Wa azmik alaih, dan tekad untuk kita melakukan sesuatu. Dengan makna ini, wa hadhihi niyyah la takunu khairan minal amal. Dengan makna ini, kata Hafizullah Haddad, niat ini tidaklah lebih baik daripada perbuatan itu sendiri. Bisa niat itu tidak lebih baik daripada perbuatan itu sendiri. Beda sama dengan awal. Yang awal niat masih bisa lebih baik daripada perbuatannya. Nah, itu daripada dikhususkan kepada orang-orang mukmin. Yang kedua ini niatnya bisa tidak lebih baik daripada perbuatannya. Akan tetapi qala Habil Haddad, walakin la yakhlul insan 'inda azmihi 'ala al-fi'li syai' min ahda thalatha halat. Akan tetapi seorang ketika bertekad untuk melakukan suatu perbuatan, itu tidak lepas dari salah satu tiga keadaan. Tidak lepas dari salah satu dari tiga keadaan. Yang pertama, al-awwal an ya'zum wa ya'mal. Dia berniat untuk melakukan sesuatu, wa ya'mal, dan dia melakukan hal tersebut. Yang pertama dia berniat untuk melakukan tersebut, suatu hal, dan dia mengamalkannya hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, watsani an ya'zim wa la ya'mal ma'al qudrah 'alal amal. Yang kedua, seseorang dia bertekad untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak melakukan yang dia niatkan, yang dia tekadkan tersebut. Ma'al qudrah 'alal amal, padahal dia ini mampu untuk melakukan hal tersebut. Maka dikatakan wal hukum hadhihi al-halah wallati qablaha qad ata mubayyinan fi ma ruya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallam. Maka yang pertama sama yang kedua ini, yang pertama tadi yang mana dia bertekad, berniat, dan dia mengamalkannya. Dan yang kedua, orang yang dia bertekad, berniat, akan tapi tidak mengamalkannya, dan namun dia mampu untuk mengamalkannya. Hukumnya apa katanya? Hukumnya apa? Telah dijelaskan daripada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha katabal hasanat wa sayyiat. Sesungguhnya Allah SWT mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut, hal dari sabdanya.
Biqaulih, dengan sabdanya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Rasulullah SAW menjelaskan daripada sabda yang tadi, ya, sungguhnya sabda yang awal tadi, Allah SWT telah menetapkan, mencatat daripada amal-amal kebaikan dan keburukan. Seperti apa? Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan, ya, hamma bil hasanah, melakukan suatu kebaikan, tetapi tidak melakukannya, ya, falam ya'malha, dan dia tidak mengamalkannya, mungkin dia telah belum mampu, ya, atau dia belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala dikatakan, katabahallahu indahu hasanah kamilah, Allah mencatatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan yang sempurna, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya itu, ya. Fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu 10 hasanat ila 700 dha'f ila ad'afi katsirah. Dan jikalau ini orang, ya, dia berniat untuk melakukan sesuatu amal-amal yang baik, ya, kemudian dia benar-benar melakukan amal tersebut yang dia niatkan, ya, amal-amal yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan, 10 pahala baginya, ila 700, sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala gandakan, bahkan sampai kelipatan yang banyak, ila ad'af katsirah, sampai kelipatan banyak. Kalau dia mengamalkannya, dia berniat dan mengamalkannya. Kemudian wa in hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Dan jikalau orang dia berniat untuk melakukan sesuatu keburukan, akan tetapi dia tidak melakukannya, ya, karena dia mungkin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sadar bahwa dirinya telah dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Suatu kebaikan yang sempurna, ya. Fa in hamma bi sayyi'ah falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Fa in hamma biha fa 'amilaha kataballahu sayyi'ah wahidah. Maka jikalau ini orang berniat untuk melakukan suatu keburukan dan dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya satu keburukan. Ya. Kita bisa dapat hikmah juga dari faedah dari hadis ini, bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang luar biasa kepada hambanya. Ya. Kita berniat untuk melakukan kebaikan, akan tetapi kita belum mampu untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala tetap mencatatnya dan sisinya pahala yang sempurna bagi kita, untuk kita. Dan jikalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pahala yang berkali-kali lipat, sampai 700 kali lipat dan lebih. Dan jikalau kita berniat untuk melakukan keburukan tapi kita tidak melakukannya karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya pahala yang sempurna juga untuk kita. Dan jikalau kita berniat untuk melakukan keburukan dan kita melakukannya, Allah Subhanahu wa taala hanya mencatat satu keburukan untuk kita. Beda sama yang tadi kebaikan. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai 700 lebih. Tapi untuk keburukan Allah Subhanahu wa taala hanya mencatat satu saja. Kemudian hal tsalits, bagian yang ketiga, yaitu an ya'zum
ala fi'l amr la yastati' fi'lih fayasir yaqulu law istata'tu amiltu. Yang ketiga, seorang bertekad untuk melakukan sesuatu. Dia bertekad, dia berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan. Akan tetapi la yastati' fi'lih, la yastati' fi'lahu. Dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Tidak mampu untuk melaksanakannya. Sampai dia mengatakan apa? Seandainya aku mampu, ya, faisal yaqul law sata'tu amiltu. Seandainya saya mampu, aku mampu, pasti aku akan melakukan hal tersebut. Ya, hal yang baik tadi. Falahu niyyah malil amil. Maka ini orang mendapatkan niat sebagaimana orang yang beramal tersebut. Orang yang berniat tersebut tadi, yang dia tidak mampu untuk melakukannya, dan dia dalam hatinya mengatakan, kalau saya mampu untuk melaksanakan hal ini, saya pasti akan melakukannya. Maka Allah SWT masukkan dirinya atau pahalanya juga seperti mana orang yang telah melakukan hal baik tersebut. Wa alaihi ma alaih, dan juga sebaliknya, dan ia akan menanggung konsekuensi dari sebagaimana yang menimpa orang yang beramal buruk tersebut. Kalau dia mengatakan, kalau misalnya ada amalan yang buruk, dia mengatakan saya akan melakukannya, dan kalau misalnya saya akan bisa melaksanakannya, saya pasti akan melaksanakannya. Dia pasti juga mendapatkan konsekuensi juga atau dosanya. Wahakala. Wa dalil ala dzalik qaulu alaihi wasallam, sebagaimana dalil yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. SAW mengatakan, an-nasu arba'ah, manusia itu ada 4 golongan, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ilman wa malan fahuwa ya'mal fi malihi bi ilmih. Yang pertama, seorang hamba Allah SWT diberikan ilmu oleh Allah SWT, diberikan ilmu dan harta. Lalu orang tersebut beramal dengan ilmunya tersebut pada hartanya. Mengamalkan atau beramal dengan ilmu itu pada hartanya. Dia melakukan harta-hartanya dengan ilmunya, Fayaqulu akhar law atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla ma amilahu fahuma fil ajr sawa. Kemudian yang kedua, seorang hamba berkata, seandainya Allah SWT memberiku seperti mana fulan, yang pertama itu tadi, yang diberikan ilmu dan harta juga, dan dia mengamalkannya dalam hartanya dengan ilmunya, dia mengatakan, kalau misalnya Allah SWT memberikanku seperti mana yang diberikan oleh fulan, niscaya aku akan pasti melakukan seperti yang mana dia lakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Fahuma fil ajri sawa, maka keduanya dalam pahala sama. Mendapatkan pahala yang sama keduanya. Yang ketiga, wa rajulun atahu Allah malan walam yu'tihi ilman fahuwa yakhbit fi malihi bijahlih. Yang ketiga, seorang hamba Allah SWT diberikan harta, akan tetapi tidak diberikan ilmu. Lalu dia menghamburkan hartanya tersebut karena kebodohannya, karena tidak memiliki ilmu. Ya. Kemudian yang keempat, mengatakan orang keempat, fayaqulu akhar law atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla ma amilahu fahuma fil wazri sawa. Kemudian keempat ini dia mengatakan, seandainya Allah SWT memberikanku seperti mana yang diberikan orang yang ketiga tadi itu, yang mana dia diberikan harta, akan tapi dia menghamburkan hartanya tanpa ilmu, dengan kebodohannya, maka niscaya aku akan melakukan seperti mana yang dia lakukan. Orang yang keempat mengatakan tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan fahuma fil wazri sawa. Maka kedua orang tersebut ini, yang ketiga dan keempat ini, dalam dosa mereka mendapatkan dosa yang sama. Dengan ini kita dapatkan
daripada pentingnya niat dalam perbuatan kita. Ya, karena niat itu menjelaskan atau daripada amal-amal kita. Amal kita apakah dia baik, maka harus kita lihat apakah niat kita itu baik. Wa hakadha. Dan saya tutup dengan fadilah daripada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban insyaallah akan kita masuki, kita lewati, di mana itu hari yang termasuk hari-hari yang Allah SWT agungkan, Rasulullah SAW juga agungkan, dan ulama-ulama kadzalik sahabah juga agungkan hari tersebut, malamnya juga tersebut. Dikatakan rawa Darqutni wa Ibnu Syahin wa Ibnu Majah an Ali karamallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu ya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana lailatu nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Rasulullah SAW bersabda, jikalau datang ya malam nisfu Sya'ban, ya malam nisfu Sya'ban, maka Rasulullah SAW mengatakan faqumu lailaha, maka bangunlah di malamnya, tahajudlah di malamnya. Ya. Wasumu naharaha, dan berpuasalah di harinya. Berpuasalah di harinya. Fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'id dunya. Karena sesungguhnya Allah SWT ya turun ya di hari tersebut, li ghurubi syams ya, di saat terbenamnya matahari, ila sama dunia, sampai daripada langit-langit dunia, Allah SWT turun. Yaqulu, Allah SWT mengatakan, ala min mustaghfirin fa'aghfirlah. Siapa daripada kalian yang menginginkan daripada ghufran, daripada pengampunan dosanya, maka aku akan mengampuninya, kata Allah SWT. Ala mustaghriqun ala mustarzikun fa'arzugah. Dan siapa dari kalian yang ingin meminta daripada rizq, maka aku akan memberikannya rizq. Ala mubtala fa'afiyah. Atau siapa dari kalian yang mendapatkan musibah, maka aku akan membebaskannya. Ya, dan banyak Allah SWT akan mengumandangkan hal-hal ini untuk kita sampai yatul al-fajr, sampai sampai datangnya subuh. Dan banyak sekali daripada fadilah daripada nisfu Sya'ban. Dikatakan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengkhususkan daripada empat hari, ya, mengagungkan daripada 4 hari. Yang pertama adalah malam pertama daripada bulan Rajab. Sayyidina Ali di malam 1 Rajab beliau bangun untuk bertahajud, menghidupkan malamnya. Begitu juga Lailatul Aidain, ya, 2 malam lebaran atau 2 malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha. 2 malam ini beliau khususkan untuk beribadah, untuk dia hidupkan malam tersebut. Yang terakhir adalah nisfu Sya'ban, ya, nisfu dari Sya'ban, hari 15 atau malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Maka dengan ini insyaallah kita niatkan, kita datangnya insyaallah nisfu Sya'ban ini, kita niatkan untuk kita amalkan daripada sabda Rasulullah SAW. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan ini kita dapatkan ridha Allah SWT dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT dengan kita diberi taufiknya untuk kita memasuki bulan Sya'ban, kita mudah-mudahan juga Allah SWT diberi taufik untuk kita memasuki bulan Ramadan. Dikatakan juga bulan Sya'ban ini syahrun yaghfalu fihi nas. Dikatakan bulan Sya'ban ini banyak orang yang ghafil di bulan ini, lalai daripada bulan ini, ya. Padahal di bulan ini diturunkannya daripada ayah
ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslima. Kita diharuskan atau diperingatkan untuk bersalawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan ayat tersebut diturunkan di bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban. Maka ulama mengatakan untuk kita memperbanyak daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat, dalam taatnya fi khair wal afiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.